Yo, 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 yo. Assalamualaikum. Balenin lah. Ciro. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas praktikum survei fotogrametri terestrial mengenai pemodelan 3D bangunan bersejarah Lawang Sewu menggunakan metode close range fotogrametri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afnan Hauzan Murtada dan rekan saya. Makasih aku semua. Dian Mutia Fadila. Saya Ki Laura. Saya Hirzana Junakusa. Next. Mengenai alat dan bahan yang kami gunakan, untuk alat menggunakan Agisoft Metasafe, Cloud Compare, dan SketchUp. Setelah bahan menggunakan data foto CRP Lawang Sewu. Yang pertama, point cloud to beam. Proses mengubah data point cloud yang diperoleh dari pengolahan foto menggunakan Agisoft Metasafe menjadi point cloud yang akan digunakan untuk dasar pembuatan model digital bangunan atau BIM. Foto-foto lapangan diproses dengan Agisoft untuk menghasilkan point cloud, yaitu kumpulan titik-titik 3D yang mempresentasikan bentuk dan permukaan objek nyata. Point cloud ini lalu digunakan sebagai dasar pembuatan model BIM yang akurat dan informatif, berguna untuk keperluan dokumentasi, renovasi, atau analisis teknis bangunan. Berikut alur pengolahan dari data untuk menjadi sebuah model BIM. Yaitu yang pertama itu akuisisi foto close. Jadi pada praktikum ini kita menggunakan data yang sudah ada. Selanjutnya kita olah menggunakan pada pengolahan ini kita bagi per sesi. Jadi kita bagi 4 sesi. Soalnya pada identifikasi titik pada Agisoft ketika kita menginput semua foto itu hasilnya sangat tidak beraturan. Ada yang miring, ada yang atapnya itu menjadi dan lain dan sebagainya. Yang terus kita orientasikan di Cloud Compare. Pada orientasi di Cloud Compare ini kita sesuaikan orientasinya menjadi eh, di yang sebelumnya. Itu kita orientasikan dengan menggunakan referensi. Selanjutnya, kita merge point cloud-nya itu di Agisoft. Setelah itu, kita modeling di SketchUp. Kita pada langkah ini kita menggunakan next ya, alur pengolahan pertama yaitu akuisisi menggunakan metode close-range photogrammetry. Close-range photogrammetry adalah teknik pemetaan objek atau pengambilan objek, akuisisi data, pemfotoan objek 3D menggunakan eh, wahana yang dari jarak dekat, biasanya kurang dari 100 meter. Objek yang dipetakan umumnya berupa bangunan, patung, artefak, dan objek lainnya. Foto diambil dari berbagai sudut dengan overlap yang tinggi, sekitar 70-80%, agar perangkat lunak eh, deteksi poin bisa mengenali titik-titik yang identik dan bisa membentuk poin cloud secara otomatis. Next. Yang kedua yaitu pengolahan data menggunakan Agisoft Metashape. Dalam praktik ini, pengolahan data Agisoft Metashape dilakukan secara bertahap, yaitu 4 tahap, karena foto-foto diambil memiliki posisi orientasi yang tidak sesuai. Beberapa kelompok foto tidak dapat disatukan secara langsung dalam satu proses. Hal ini disebabkan oleh jeda waktu pada saat pengakuisisian data dan perubahan kamera yang signifikan. Oke, setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Pengolahan selanjutnya yaitu pengolahan pada Agisoft Metashape. Yang pertama menampilkan proses dari sisi sudut pandang atap.
Di chunk 1 ini terdapat 23 foto yang di-align, lalu terdapat 29.185 points. Depth maps-nya menggunakan high quality aggressive filtering, lalu dense gold-nya terdapat 7.212.619 points menggunakan high quality. Next. Di chunk 2 ini, dari sisi sudut pandang lain, terdapat 29 foto yang ke-align. Type points-nya ada 35.000 sekian points. Depth maps-nya menggunakan high quality aggressive filtering juga. Lalu dense gold-nya terdapat 19 juta sekian poin menggunakan high quality. Untuk di chunk 3 juga dilakukan proses pengolahan foto yang sama dari sisi sudut pandang samping dengan 82 foto yang ke-align, type points-nya 75.000 sekian, lalu menggunakan high quality aggressive filtering juga untuk depth maps-nya, dan dense gold-nya 25 juta sekian points menggunakan high quality juga. Selanjutnya, untuk dari sisi sudut pandang lain, terdapat 24 foto yang di-align, type points-nya 26.000 sekian points. Depth map-nya menggunakan high quality aggressive filtering juga, lalu dense gold-nya terdapat 11.821.406 points menggunakan high quality. Proses selanjutnya yaitu orientasi pada software code compare. Di sini hasil point code itu diorientasikan ulang di code compare supaya sejajar dengan sumbu koordinat yang tujuannya adalah supaya data menjadi lebih rapi dan siap dianalisis lebih lanjut. Nah, berikut proses penyesuaian point cloud menggunakan code compare. Ini dari tampak atas, depan, dan samping. Selanjutnya ada penggabungan point cloud pada Agisoft Metashape. Ini untuk memperoleh model 3D yang lebih akurat, detail, dan realistis dari suatu objek atau area. Ini hasil dari proses penggabungan point cloud pada Agisoft Metashape dengan merge dense cloud. Ini menghasilkan 64.396.400 poin. Selanjutnya ada modeling pada software SketchUp. Ini digunakan untuk representasi visual objek 3 dimensi. Oke, ini untuk hasil yang kita dapatkan 3D model di SketchUp di tampak depannya. Kita menggunakan LOD2 atau Level of Details 2. Selanjutnya, ini untuk model 3 dimensi tampak atas, LOD2 juga. Selanjutnya, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu bahwa proses pemodelan dari data point cloud menjadi model 3 dimensi menggunakan SketchUp memungkinkan terciptanya representasi geometrik yang lebih jelas dan akurat dari objek nyata, terutama dalam konteks pemodelan bangunan. Dalam hal implementasi level of details LOD2, model tidak hanya menampilkan bentuk dasar volume bangunan, tetapi juga mencakup representasi atap yang presisi, termasuk kemiringan, jenis atap, dan variasi elevasi. Untuk kendala yang didapatkan di kelompok kami, yaitu yang pertama, keterbatasan data, bahwa point cloud yang kami miliki itu tidak mencakup bagian bawah bangunan secara lengkap, sehingga detail fondasi dan kontur dasar tidak tergambarkan dengan baik. Yang kedua, keterbatasan penggunaan software, di mana kelompok kami menggunakan SketchUp, kami masih memiliki keterbatasan karena baru mulai belajar menggunakan SketchUp. Jadi proses pemodelan yang dihasilkan belum maksimal. Yang ketiga, waktu yang dimiliki sangat terbatas, yaitu 1 minggu pengerjaan, dan kita memiliki berbenturan dengan tugas lain serta kegiatan yang lain, sehingga hasil model belum sepenuhnya akurat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.